Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Guys, apakah kalian udah siap? My dears, benih pembuahan pada kandungan wanita perlu proses untuk dapat menjadi janin, perlu asupan nutrisi dan vitamin. Benih itu akan mengalami proses kelahiran menjadi bayi pada waktunya. Demikian juga pada tanaman. Tidak bisa kamu menanam benih dan berharap langsung berbuah. Benih itu perlu disirami, perlu dipupuk dan perlu sinar matahari. Dan benih itu akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Benih anugerah dan keajaiban yang aku tanam di dalammu perlu disirami dengan firman, dipupuk dalam kebenaran, dan perlu iman yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Aku katakan kepadamu, kamu perlu kesabaran. Jangan hindari prosesnya, karena benih itu hidup akan bertumbuh menjadi besar dan berbuah pada waktunya bagi kemuliaanku. Kamu akan menjadi berkelimpahan dalam mujizat dan keajaiban pada waktunya. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Yesus, Kaulah harapanku dalam kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkanku seorang diri. Yesus, Kaulah kekuatanku di setiap musim hidupku. Takkan pernah ku ragu untuk memuliakan-Mu. Karena kasih-Mu Yesus, ku dilayakan. Karena kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Karena kasih-Mu Yesus, ku dipulihkan. Karena kasih-Mu Yesus, begitu berharga. Yesus, Kaulah harapanku dalam kehidupanku. Tak pernah Kau tinggalkanku seorang diri. Yesus, Kaulah kekuatanku di setiap musim hidupku. Takkan pernah ku ragu untuk memuliakan-Mu. Karena kasih-Mu Yesus, ku dilayakan. Karena kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Karena kasih-Mu Yesus, ku dipulihkan. Karena kasih-Mu Yesus, begitu berharga. Karena kasih-Mu Yesus, ku dilayakan. Karena kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Karena kasih-Mu Yesus, ku dipulihkan. Karena kasih-Mu Yesus, begitu berharga. Karena kasih-Mu Yesus, ku dilayakan. Karena kasih-Mu Yesus, ku diselamatkan. Karena kasih-Mu Yesus, ku dipulihkan. Karena kasih-Mu Yesus, begitu berharga. Karena kasih-Mu Yesus, begitu berharga.
Beberapa waktu lalu saya mimpi aneh banget. Dalam mimpi itu saya menemukan sebuah mobil tua, ada BMW Convertible, mungkin usianya 20-30 tahun gitu. Dari luar warnanya abu-abu, kelihatannya biasa aja, tapi begitu masuk ke dalam, ternyata interiornya hijau dan masih bagus, masih keren dan kayak dirawat gitu. Dan beberapa waktu terakhir memang saya lagi ngidam mobil BMW, mobil yang jadul, bukan yang baru, tapi yang 20 tahun lalu gitu, kayak menolak tua gitu. Nah, ketika saya mimpi, masalahnya mobil itu hampir ditowing, hampir dibuang, karena di mimpi saya mobilnya itu nggak ketahuan kalau itu adalah mobil yang sebetulnya cukup bagus. Sampai akhirnya saya coba nyalakan, bahkan saya ajak teman-teman saya naik, dan kami bisa seneng-seneng naik mobil tua itu karena comfortable, walaupun tua juga comfortable. Rasanya kayak menemukan sesuatu yang lama ditinggalkan tapi masih punya kehidupan di dalamnya. Dan ketika saya renungkan lagi, saya percaya ini bukan cuma mimpi yang aneh, tapi ini adalah sebuah pesan Tuhan. Dan ketika saya pelajari lagi, ternyata mobil seringkali melambangkan perjalanan hidup dari panggilan kita. Dari luar mungkin kelihatannya tua, biasa, bahkan seolah nggak layak untuk dipakai lagi. Tapi di dalamnya masih ada warna hijau, warna hijau. Ternyata hijau ini punya makna, yaitu ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada sebuah perubahan yang baru. Dan saya percaya gambaran ini adalah bukan buat saya saja, tapi ini adalah gambaran untuk banyak orang. Ada mimpi, ada panggilan, bahkan warisan rohani yang hampir ditowing, hampir hilang karena ditinggalkan. Tapi Tuhan sedang mau bilang kepada siapapun saudara, kepada saya juga, jangan lepaskan apa yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kita. Tuhan seperti lagi mau bilang bahwa aku masih simpan kehidupan dalam karunia itu. Mungkin ada pelayanan yang kamu pikir udah selesai, mungkin ada talenta atau passion yang udah lama terkubur, atau ada warisan keluarga yang sudah diabaikan sama orang lain. Tuhan sedang serahkan kuncinya kembali ke kamu. Giliranmu untuk hidupkan itu kembali, untuk jalankan, untuk bawa sesuatu yang dulu dianggap biasa, tapi sekarang itu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Dan percayalah, panggilan itu bukan cuma buat kamu seorang. Dalam mimpi itu, saya nggak sendirian. Saya sedang ajak teman-teman saya naik bersamanya. Artinya, apa yang Tuhan sedang percayakan ke kamu akan membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, terus yang lucu yaitu setelah mimpi jalan-jalan naik mobil BMW Convertible yang tua, kemudian saya stop di sebuah clubhouse yang cukup besar. Dan yang lucu, saya mau buang air kecil. Ketika saya masuk ke dalam air kecil, di sana, di mimpi itu, saya juga sempat lihat toilet yang terbuat dari robot. Jadi toilet urinoirnya itu dari robot, dia bisa jalan-jalan sendiri. Aneh kan? Kayak di clubhouse yang tua, abandoned building, bangunan yang sudah hampir ditinggalkan, tapi toiletnya itu toilet futuristik banget. Toiletnya itu dari robot. Saya rasa Tuhan juga lagi mau bilang bahwa di mana Dia sedang membersihkan kita, buang sampah-sampah lama kita, beban, luka, masa lalu, dengan cara yang mungkin kita nggak ngerti, bahkan terasa aneh. Tapi intinya, Tuhan sedang siapkan kita untuk melangkah, walaupun sepertinya langkah itu ringan, tanpa terbebani, untuk kita ini bisa masuk ke dalam warisan yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya pelajari lagi, saya penasaran, ayat Bible apa sih? Ternyata ada Bible yang berkata begini, lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. Yesaya 43 ayat 19. Atau Joel 2 ayat 25 di sana dikatakan, aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang hasilnya telah dimakan oleh belalang pengeriap, belalang perayap, belalang penggundul, dan ulat pengerip. Aku telah mengirim bala tentaraku yang besar ke antaramu. Ayat lagi yang lain, Roma 11 ayat 29, sebab Elohim tidak pernah menyesali karunia dan karunia anugerah dan panggilannya. Jadi, siapapun saudara, jangan biarkan warisanmu ditowing. Mungkin kelihatannya tua,
mungkin kelihatannya sudah biasa, tapi dalamnya Tuhan menggarisbawahi masih ada kehidupan. Tuhan sudah simpan khusus itu buat kamu. Ambil kuncinya, jalankan lagi, dan lihat gimana Tuhan bisa pakai itu bukan hanya untuk hidupmu, tapi juga untuk hidup orang lain. Ada karunia, panggilan Elohim yang tidak pernah dibatalkan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, Dia pasti akan genapi. Kalau firman ini memberkati kamu, jangan simpan sendiri, share ke teman atau keluarga yang lagi berjuang dengan mimpinya. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan pesan berikutnya. Kita terus belajar bareng supaya hidup kita bukan dikendalikan ketakutan, tapi dipenuhi firman Tuhan. Amin. Yesus Masiah, bless you. Kisah kesetiaan anjing kepada majikannya Hachiko adalah anjing jenis Akita yang lahir pada tahun 1923 dan menjadi simbol kesetiaan yang mengharukan di seluruh dunia. Cerita Hachiko dimulai ketika dia diadopsi oleh Dr. Hidesaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo. Setiap hari Hachiko akan mengantar Dr. Ueno ke stasiun Shibuya di Tokyo saat berangkat kerja dan menjemputnya pada sore hari ketika Dr. Ueno kembali. Namun pada tahun 1925, Dr. Ueno meninggal mendadak akibat pendarahan otak saat sedang mengajar. Meski begitu, Hachiko terus datang ke stasiun setiap hari selama hampir 10 tahun, menunggu kedatangan majikannya yang tak pernah kembali. Para penumpang dan pekerja di stasiun terharu melihat kesetiaan Hachiko dan memberinya makanan serta perawatan. Kisah Hachiko menjadi simbol dedikasi dan kesetiaan yang luar biasa. Sebuah patung perunggu Hachiko didirikan di depan stasiun Shibuya pada tahun 1934, setahun sebelum Hachiko meninggal dunia. Patung ini masih ada hingga sekarang dan menjadi tempat pertemuan populer serta simbol kesetiaan di Jepang. Dari kisah Hachiko, satu pesan utama yang bisa kita ambil adalah kesetiaan. Hachiko menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada majikannya, mengajarkan kita untuk tetap setia dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Kasih setia dan kebenaran bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 10 semoga menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Jadi, apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita. Bagaimana Dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Siapakah yang akan melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang dipilih Elohim? Elohimkah? Justru Dialah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru Dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukaran atau kesulitan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang? Seperti telah tertulis, oleh karena Engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi begitu besar. Bahkan ketika kami tidak layak, ketika kami masih berdosa, Engkau telah mati menggantikan setiap pelanggaran kami. Dan kami aman, tenang di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Selamat
Selamat beristirahat saudara. Good night and rest in Jesus' love. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.